ceritanya MTS itu dulu untuk gaji gurunya loh. Amit masih kecil saya itu narik beras gawe bayar guru nih. Sedeng wis diakoni pemerintah. Yayasan ditinggal lo keliru. Keliru iku jenenge. Wong dhisik lho almarhum. Wis sampai koyo ngono belani. Sedeng enak ini dikuasai satu pihak ibarat. Gitu. Nek perlu zamane dhisik. Iya, zamane dhisik lho Mas. Katene apa iku? Katene ngedekno lho Mas, njaluk urunan bambu atas nama Pak Yaitur. Itu enggak. Pemirsa, hari ini kita berkumpul dengan Kepala Sekolah Yayasan Asatoria Mas Lukman dan juga tokoh masyarakat dari Kaliwining yang keberatan terkait adanya konflik yang berkepanjangan yang ada di yayasan tersebut. Keinginan mereka, satu, Kemenak agar mengambil sikap tegas. Yang kedua, kalau Kemenak Jember tidak tegas, maka warga yang akan mengambil sikap. Demikian laporan dari Loji. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gonjang-ganjingnya MTS NU Al-Badar Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Lukman Shah membantah telah terjadi dualisme di lingkungan sekolah tersebut. Menurut Lukman Shah, pihaknya lah yang telah diangkat oleh Yayasan As-Satoria sebagai kepala sekolah di MTS NU Al-Badar Kaliwining. Sedangkan Sohibul Kirom telah diberhentikan oleh Yayasan As-Satoria sejak bulan November tahun 2021 silam. Dan yang lain-lain awal bulan kemarin. Tahun berapa ya? 2022. Karena bukanya sistem itu baru 2 Februari. Saya masuk, kalau dikatakan lagi itu adalah ada kong kali kong dengan Kemenak, berarti dia pencemaran nama baik. Kemenak tidak prosedural. Gitu kan ya? Itu nanti tak ajak Kemenak, tak laporin balik itu kalau memang itu suaranya dari Pak Sohib ini. Betul itu suaranya dari Pak Sohib itu. Bahwa Kemenak yang kong kali kong dengan saya. Nanti ada voice. Oh ada. Oke. Terkait Bapak Muhammad itu gini, seperti ini. Ini apa yang saya tahu ya. Saya tidak fitnah, tidak apa. siapa Bapak Muhammad itu? Bapak Muhammad itu adalah kepala Kemenak yang saat ini. Loh, kok ngomong gini, sewaktu itu saya bersama Nadir, komite, dan juga salah satu guru. Pak, terkait dengan Al-Badar gimana ini Pak? Yayasannya sudah jadi. Kok belum selesai aja? Kemarin kan sudah mediasi loh. Mediasi yang mana Pak? Kami tidak pernah mediasi. Oh, berarti kan anggapan kita secara sepintas, bahwa berarti ada mediasi yang kami itu tidak tahu. Dari guru juga memahami seperti itu. Jadi kemungkinan ya seperti itu. Ada sebelah lah, sepihak. Jadi keputusan itu sepihak. Kita misa juga atas saran Kepala Kemenak kan? Iya. Kita pengen misa juga atas saran. Ke depan apa yang akan dilakukan? Ya harapan kalau memang MTS NU Al-Badar ini memang ngampung di Yayasan Asatoria, seenggak-enggaknya Kemenak itu sportif atau apa, jangan hanya mengandalkan sistem, tapi lihat yang ada di masyarakat. Ditimbulkan dari keputusan depak itu masyarakat menjadi terbelah antar tangga, musuhan antar wali murid musuhan gara-gara keputusan yang tidak bijak. Jelasan regulasi. Jadi intinya itu MTS NU Al-Badar harus di yayasan baru, yang itu yang disarankan oleh Bapak Kemenak, Bapak Muhammad dulu, yaitu Yayasan Pendidikan Al-Badar Kaliwining. Padahal yayasan induk di sini Mas ya. Yayasan itu di sini. Dulu pertama kali 1986 itu ngampungnya di Yayasan Miftahul Ulum. Entah tahun berapa, mau mendirikan sendiri sebetulnya, informasi dari almarhum Bapak Karim. Tapi karena tidak enak, ada di sini Yanus, ikut saya aja. Ikutlah ngampung di Yayasan Asatoria. Sampai kemarin rame-rame tahun 2021 ingin misa. Sebetulnya sudah misa, iya. Sudah mau, tapi karena memanfaatkan momen keramaian yang ada. Menurut Lukman Shah, pihak Sohibul Kirom telah membuat kegaduhan kembali dengan memindahkan sekira 116 siswa ke MTS Miftahul Ulum Rambi Puji. Tindakan Sohibul Kirom itu, kata Lukman Shah, menyebabkan proses belajar mengajar anak terganggu. Tiba-tiba tanggal 5
tanpa izin orang tua, tanpa izin saya, 116 anak-anak 116 kelas 1 kelas 2 dipindah ke ke MTS Miftaul Ulum Rambi Puji. Bayangkan. Yang baru. Iya. Berarti maksudnya Murid-murid kami kelas 1 2 dipindah secara ilegal ke sana. Kerjasama dengan sana. Saya telepon kepala sekolah, jangan dilanjut kalau tidak ingin saya perkarakan. Saya gitu waktu itu. Terus yang kedua, mereka pindah kelas 3, kan tidak bisa dipindah. Merubuh ke sekolah, ditanyakan gimana nasib anak-anak. Mereka kan yang buat heboh sendiri. Terus surat pernyataannya disusul, jadi dipindah dulu. Surat pernyataan ke orang tua disusul, karena nggak boleh begitu. Suruh tanda tangani, banyak tanda tangani oleh anak-anak sendiri. Udah ya, heboh lah, terjadi kehebohan. Kelas 3 mereka tidak bisa pindah, datang ke MTS sana. Dan MTS sana dijawab oleh guru-gurunya, ya sana kepala sekolahnya Pak Lukman. Tanggung jawabnya Pak Lukman katanya kelas 3. Karena kelas 3 kan sudah mau ujian. Iya. Mereka datang ke saya. Lah, saya kan tidak jadi nggak mau buat rame dengan wali murid, dengan anak-anak. Tapi karena ngerubuh ke saya, ya tak jawab. Kalau begitu oke, saya tangani anak-anak ini. Setelah saya tangani, tapi mereka besoknya banting lagi, setir lagi, gak usah ke saya, sudah di sini aja di sekolah. Tak bingung loh. Oh, betul. Setelah saya jelaskan, saya tunjukkan detail sama wali murid, sebagian akhirnya percaya, samanya ada 80 anak itu akhirnya nggak mau lagi sekolah ke MTS yang di Loji. Akhirnya ikut di saya, karena saya resmi yang dilakukan oleh saya. Tapi mengikuti kepala sekolah yang ilegal tadi. Artinya pembelajaran Kepsek Soebul Kirom ini ilegal, Mas ya? Ya ilegal. Kenapa? Pertama, hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah dimanapun itu adalah kewenangan yayasan. Peraturan itu berlaku untuk negeri sebenarnya. Maksudnya itu harus kalau persyaratan ada di simpatika, oke lah, itu menjadi kesepakatan, bukan kesepakatan, aturan yang memang bagus. Tapi mengangkat dan memberhentikan itu kewenangan yayasan. Bahkan tanpa alasan pun boleh yayasan itu memberhentikan dan mengangkat kepala sekolah. Bisa disebutkan ke yang pemilik yayasan, Mas? Pemilik yayasan, ketua yayasan adalah Muhammad Alwi, ketua yayasan, ya kan, ketua yayasan, dan pembinanya ada Gus Salahuddin dan yang lain-lain. Sampai hari ini Muhammad Alwi sendiri terkait dengan polemik ini, apa yang sikap yang diambil, Mas, oleh pemilik yayasan, Mas? Loh, kemarin kan sudah clear bahwa saya sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang membuat pelik mereka. Jadi harus dibedakan. Masalah di Loji ini ada dua yang dibedakan. Secara kelembagaan MTS ini sudah melengket ke kami, Yayasan Asatoria. Mau digugat sampai kemanapun tidak mungkin bisa lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah resmi dari yayasan bahwa Pak Sohib sudah diberhentikan oleh yayasan. Prosedur ininya sudah diurus ke Kementerian Agama dan sukses dan selesai. Maka yayasan sudah, kalau terkait dengan tanya siapa ketua yayasan, kan sudah dianggap beres memang. Kalau mereka berontak, urusan saya sebagai kepala sekolah yang sah untuk menyelesaikan. SK pemberhentian Soebul Kirom sendiri sudah keluar, Mas, sudah muncul, Mas. Dari bulan November. Per November sudah muncul. Terus dasar dan Kepala sekolah di berita acara ujian yang resmi, misalnya ada 51 anak, 27 ikut saya, 24 tidak ikut saya. Di berita acara dan absen kan tidak ada. Sementara itu harus diupload juga. Iya. Sejauh ini apa Pak Lukman yang sudah dilakukan pihak Kemenak dengan terjadinya dualisme kepala sekolah ini? Sebenarnya ini kan pergantian kasih. Kemarin sebenarnya Pak Edi terakhir kita sudah hampir tidak ada ini. Memang kalau saya mengatakan ini kayaknya ngambang, gak gelem yang tegas. Gimana sih aturannya? Kemenak gamang, Ya, Mas. Kemenak. Saya bicara gini kenapa? Emang nggak tegas, harusnya kan jelas sudah aturannya. Kepala sekolahnya saya sudah disimpatika di emis, beliau sudah akui. Masakah terus ada kebijakan Kemenak itu gara-gara ganti pimpin terus mau diralat lagi seperti itu? Dan pasti salah lagi kalau meralat. Artinya terkait dengan polemik sampai hari ini adalah kegamangan Kemenak, Mas. Betul. Saya pertegas lagi, Mas, terkait nasib 24 anak, apa yang akan jenengan lakukan? Saya kan buat surat edaran untuk wali muridnya dan anak-anak untuk ikut ujian di saya di tanggal Rabu 13 April insya Allah, di bulan besok itu yang resmi dari kami. Artinya masih ada waktu, Mas. Loh iya, saya kemarin saya ketemu dengan wartawan Radar Jawa Pos, saya minta tolong beliau untuk menyampaikan ke Kemenak untuk menghentikan ujian yang ada di MTS itu sekarang. Saya juga sudah minta tolong berbagai pihak sebenarnya. Sekarang sedang melaksanakan ujian, Mas. Kayaknya iya, kalau yang sekarang hari apa?
Minggu besok. Besok nggih. Besok. Oh, dimulai besok Mas nggih. Iya. Ujian awal nggih. Besok. Langkah-langkah terupdate Pak Lukman untuk ke Kemenak apa yang sudah Saya kemarin sudah dari Kemenak dipanggil oleh Pak Kasih, saya diwawancarai termasuk diantaranya adalah terkait dengan masalah ini, masalah polemik, bukan hanya polemik masa dualisme kepala, tidak, ini tidak dibicarakan justru, tapi masalah lahan MTS sama MTS itu sendiri, perebutan antara yayasan itu sendiri hanya. Saya sampaikan terkait dengan masalah. Kalau saya mengatakan ini kayaknya ngambang, gak gelem yang tegas, gimana sih aturannya? Kemenak gamang Iya, Mas. Kemenak. Saya bicara gini kenapa? Emang nggak tegas, harusnya kan jelas sudah aturannya, kepala sekolahnya saya. Sudah disimpatika di emis, beliau sudah akui. Masakah terus ada kebijakan Kemenak itu gara-gara ganti pimpin terus mau diralat lagi seperti itu? Dan pasti salah lagi kalau meralat. Artinya terkait dengan polemik sampai hari ini adalah kegamangan Kemenak Mas nggih. Betul. Oke. Saya pertegas lagi Mas, terkait nasib 24 anak apa yang akan jenengan lakukan? Saya kan buat surat edaran untuk wali muridnya dan anak-anak untuk ikut ujian di saya di tanggal Rabu 13 April insya Allah, di bulan besok itu yang resmi dari kami. Artinya masih ada waktu Mas nggih. Loh iya, saya kemarin saya ketemu dengan wartawan Radar Jawa Pos, saya minta tolong beliau untuk menyampaikan ke Kemenak untuk menghentikan ujian yang ada di MTS itu sekarang. Saya juga sudah minta tolong berbagai pihak sebenarnya. Sekarang sedang melaksanakan ujian Mas. Kayaknya iya, kalau yang sekarang hari apa? Minggu besok. Besok nggih. Besok. Oh, dimulai besok Mas nggih. Iya. Ujian awal nggih. Besok. Langkah-langkah terupdate Pak Lukman untuk ke Kemenak apa yang sudah Saya kemarin sudah dari Kemenak dipanggil oleh Pak Kasih, saya diwawancarai termasuk diantaranya adalah terkait dengan masalah ini, masalah polemik, bukan hanya polemik masa dualisme kepala, tidak, ini tidak dibicarakan justru, tapi masalah lahan MTS sama MTS itu sendiri, perebutan antara yayasan itu sendiri hanya. Saya sampaikan terkait dengan masalah guru-guru yang Guru-guru itu diberhentikan. tidak ada yang diberhentikan, cuman selalu diisukan diberhentikan oleh mereka, kami memecatnya. Sampai sekarang datanya tetap saya pegang, masih ada di Simpatika dan Emis. Masih belum ada pemecatan memang. Belum, hanya kepala sekolahnya diganti. Itu aja nggih. Nah, itu aja. Hanya kepala sekolah. Pergantian kepala sekolah per kapan Mas? Saya lupa tanggalnya itu karena itu bulan November, cuman sengaja saya biarkan agar proses pembelajaran anak jalan. Agar tidak, kan awalnya kami tidak mau melibatkan anak-anak sama wali murid. Gitu kan ya? Akhirnya waktu itu bulan November coba kami ganti pengawasnya, namun dan saya langsung lebur Pak Khalil, nggak setuju kayaknya dengan pergantian ini. Kenapa? Karena saya masih ada rekaman. Beliau menganjurkan tidak usah ikut yayasan Asatoria di forum terbuka, tidak usah ikut yayasan yang baru mereka dirikan, tapi membentuk lagi. Ini sebenarnya kesalahan fatal secara aturan bernegara. Bayangkan saja, kalau ada satu lembaga tiba-tiba diakuisasi oleh yayasan lain, terus begitu mudahnya dipindah, lah rusak negara ini. Bentuk makar dari para guru tersebut mendirikan yayasan itu atas nama apa yayasannya Mas? Yang terbaru, kalau dulu yayasan namanya Al-Maurodi, itu sekarang mereka kayaknya mendirikan baru dengan komposisi namanya Yayasan Pendidikan Al-Badar Kaliwining, ya seperti tertulis di depan itu. Jadi 2 kali makar Mas nggih. Ya, Tapi secara aturan di Kemenkumham yayasan tersebut masih tetap di bawah Asatoria. Asatoria sampai hari ini Mas nggih. Sampai ijobnya sudah, jangan hanya Kemenkumham, ijob izin operasional sekolah sampai detik ini adalah Yayasan Asatoria. Saya punya datanya, saya punya ininya. Nanti tak tunjukkan Simpatika Emis itu data pemerintah yang resmi. Kemenak pun nggak mengakui aturan itu, nggak ada. Malah bayangkan saja di mana-mana negeri saja nggak pernah jadi mulang sini aja dipindah-pindah sini udah biasa. Yang penting adalah minimal adalah kalau nggak salah di situ 6 tahun atau menjadi di NUPTK aktif. Dan saya ngajar terakui NUPTK dari tahun 2007 tahun 2008. Begitu kalau terkait dengan masalah itu ya. Terkait dengan ke depan adalah sekarang ini mereka mengacaukan lagi. Pertama adalah ini kan terkait dengan keabsahan, dengan topik utamanya adalah dualisme kepala sekolah. Saya harus jawab itu dulu. Siapa yang sah? Siapa yang sah? Apakah jenengan sudah pernah tanya ke Kementerian Agama terkait yang sah ini? Belum. Karena klaim mereka absah, klaim mereka masih. Oke. Jadi mau tak tunjukkan data yang resmi atau bagaimana? Jadi monggo kita di pemberitaan, monggo apa yang jenengan tunjukkan akan kita sampaikan. Sip. Jadi ditulis. Sekarang kalau ke depan adalah
hentikan membuat ujian ilegal karena kasihan anak kelas 9. Saya kemarin sudah nemui Pak Kasih. Sekarang logikanya, kepala sekolah yang resmi saya di Kementerian Agama, yang ngambil, yang anu ijazah saya, yang melaksanakan ujian saya. Kalau mereka mengatasnamakan, sekarang kan kemarin mereka membuat edaran, Pak Sohib itu membuat edaran mengatasnamakan kepala sekolah. Itu akan saya tuntut secara hukum. Kenapa? Karena itu menyesatkan anak-anak. Akhirnya anak-anak akan ujian di sana tidak ikut saya. Otomatis di berita acara saya tidak ada, di nilai saya tidak ada. Apakah saya boleh memberi ijazah tanpa ada nilai? Kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Otomatis saya tidak akan tanda tangan terhadap ijazah itu. Kalau saya tidak tanda tangan, tidak ada nilainya, tidak ada ujiannya, otomatis mereka akan tidak lulus. Akan ada heboh besar. Kalau ada yang ikut ke sana dan tidak ikut ke tempat saya, kurang lebih secara hitungan sekarang 24 anak. Maka 24 anak itu tidak lulus. Jelas itu. Kelas 3 loh. Nggak lulus loh. Tidak akan lulus Mas. Tidak akan lulus. Kenapa? Menanggapi kericuhan yang terjadi di MTS NU Al-Badar Kaliwining, Rambi Puji, Kabupaten Jember, berikut pendapat tokoh masyarakat Desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten terkait dengan Jember. polemik yang menimpa Yayasan Asatoria. Jenengan selaku perwakilan warga di pemerintah desa selaku BPD, apa tanggapan jenengan? Kalau saya mengikuti jalur yang benar, Pak. Secara legal hukum kan memang mulai dulu MTS NU Al-Badar itu di bawah Yayasan Asatoria. Kalau tiba-tiba moro ada yayasan baru berdiri terus mengaku Yayasan Asatoria kan jelas nggak benar secara hukum. Itu aja. Ke depan harapan jenengan terkait polemik ini apa Mas? Ya, terkait polemik ini ya saya dan warga yang jelas tetap ke Asatoria. Secara pada waktu ada musyawarah bersama di Kali Dusun yang melibatkan muspika, terus kepala desa dan semua itu sudah jelas bahwa diputuskan di situ tetap warga kembali ke Asatoria, bukan yayasan yang baru. Itu kan mengada-ada, katanya sudah rapat tokoh masyarakat dan keluar dari Asatoria, tapi nyatanya saya nggak pernah dilibatkan walaupun saya BPD di wilayah. Putusan rapat di tingkat yang dihadiri muspika waktu itu apa Mas putusannya? Putusannya warga menghendaki tetap di Asatoria. Bahkan tokoh-tokoh yang mengatasnamakan tokoh itu yang keluar dari Asatoria tidak diakui oleh masyarakat, bahkan dia diberhentikan dari ketakmiran dari pengurus-pengurusan jamiah di sana. Nama lengkap Mas? Saya, Ya, Bambang Supriyati, sebagai BPD Mas. BPD. Desa Kaliwining. Terima kasih Mas. Terkait dengan polemik yang hari ini terjadi di Yayasan Asatoria, apa yang diinginkan masyarakat sendiri ke depan Mas? Kalau keinginan masyarakat itu semua yang sah, kepala sekolah itu yang sah kan Gus Lukman. Otomatis yayasan itu benar-benar punyaan masyarakat Loji dan Wakaf. Tapi tolong yang diperketat itu sekolahan yang ada, di mana pihak yang satu itu nggak sampai begini. Ya. Terus dan saya sebagai tokoh masyarakat, apa itu perwakilan masyarakat, tolong yang ada di Loji harus memaklumi, itu aja. Sikap Kemenak yang gamang ini menurut panjenengan apakah ini yang menjadi cikal bakalnya Mas? Maksudnya? Gamang itu agak tegas. Kalau sikap itu saya nggak bisa tahu, soalnya saya nggak pernah berhadapan dengan Kemenak yang baru. Intinya untuk masyarakat sendiri ingin konflik ini segera selesai gitu Mas ya? Iya, Oke, nama lengkap Mas? Arianto, Warga Mas? Dusun Loji Lor. Oke, terima kasih Mas. Terkait dengan polemik Yayasan Asatoria yang sampai mencuat ke media, sebetulnya apa yang diinginkan warga Loji sendiri Mas? Ya, warga Loji ini sebenarnya ingin ini Pak, proses belajar mengajar itu tetap berlanjut, tapi tidak mau dengan adanya dualisme, maunya satu saja. Kalau kami menginginkan yang sah dan yang resmi menurut Kemenak, menurut peraturan yang sudah berlaku. Menurut masyarakat sendiri yang sah terkait dengan undang-undang yang ada, Pak Sohibul Kirom atau Pak Lukman Mas? Kalau menurut
menurut saya Pak Lukman, karena biasanya itu kepala sekolah setelah menjabat sekian lama atau sekian tahun mungkin ada pergantian. Ini kan saatnya pergantian gitu. Oke. Nama lengkap Mas? Ahmad ini Jabatannya Mas? Tokoh masyarakat? bukan tokoh masyarakat, Salah satu wali murid Mas? wali murid. Oke, makasih Mas. Demikian sahabat jempol, jangan lupa klik subscribe, jempol, lonceng, komen, dan bagikan. Salam sejahtera. Semoga ini semua menjadi pembelajaran bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.